Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang geometri ruang. Oke, sebelum menonton video saya, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke, untuk bangun ruang ini ada yang disebut dengan titik, rusuk, dan bidang. Nah, dari contoh bangun ruang ini, berarti yang disebut dengan titik, itu ada titik A, titik B, titik C, D, E, F, G, H. Itu disebut dengan titik. Nah, yang disebut dengan rusuk itu berarti AB, itu disebut dengan rusuk, BC, CG, FG, nah itu disebut dengan rusuk. Dan masih banyak rusuk-rusuk lainnya. Kemudian yang disebut dengan bidang, itu berarti bidang ya. E, H, A, D, itu disebut dengan bidang. Kemudian E, F, G, H, itu juga bidang. A, B, C, D, bidang. Dan masih ada bidang-bidang yang lainnya lagi. Itu yang disebut dengan titik, rusuk, dan bidang. Nah, lanjut ini yang akan saya bahas itu jarak titik ke titik. Bisa dilihat dari gambar. Nah, itu yang disebut dengan jarak titik A ke titik B. Kemudian contohnya, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 5 cm, tentukan jarak titik A ke titik C. Nah, ini yang ditanya jarak titik A ke titik C. Itu berarti kubus mempunyai panjang rusuk 5 cm, berarti semua rusuknya itu panjangnya sama, yaitu 5 cm. Karena yang dicari itu jarak titik A ke titik C, nih dari titik A ke titik C, berarti itu kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Nah, itu berarti AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Berarti sama dengan akar dari 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 5 kuadrat ini sama dengan 25. Nah, 25 ditambah 25 ini sama dengan 50. Berarti ini sama dengan akar dari 50. Nah, akar dari 50 ini bisa kita pecah menjadi akar dari 25 dikali 2. Akar 25 ini sama dengan 5. Berarti jarak titik A ke titik C ini sama dengan 5 akar 2. Nah, atau bisa dengan cara mudahnya itu bahwa rumus diagonal bidang itu sama dengan sisi akar 2. Nah, kita tahu bahwa dari A ke C ini merupakan diagonal bidang. Berarti langsung saja bisa kita gunakan rumus diagonal bidang sisi akar 2. Sisinya itu sama dengan 5, 5 akar 2. Itu cara cepatnya. Nah, untuk contoh yang kedua, diketahui balok A, B, C, D, E, F, G, H seperti pada gambar. Tentukan jarak titik C dan titik E. Nah, itu gambar baloknya bisa dilihat. Yang ditanya jarak C ke E. Nah, ini berarti jarak C ke E itu yang harus kita cari terlebih dahulu itu garis AC-nya dulu. Nah, untuk mencari AC itu bisa kita gunakan juga segitiga ABC itu menggunakan rumus Pythagoras. Berarti AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Nah, AB-nya ini sama dengan 12, BC-nya sama dengan 6. Berarti akar dari 12 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Nah, ini sama dengan 12 kuadrat itu sama dengan 44, 6 kuadrat sama dengan 36. Nah, ini kita jumlahkan, hasilnya berarti akar dari 180. Nah, akar 180 ini bisa kita pecah menjadi akar dari 36 dikali 5. Akar 36 itu sama dengan 6. Berarti jarak titik AC ini sama dengan 6 akar 5. Nah, setelah kita mendapat AC, baru kita bisa mencari jarak titik CE-nya. CE-nya itu berarti kita gunakan segitiga ACE ini. Nah, yang kita cari berarti CE sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah dengan AE kuadrat. Nah, ini akar AC-nya tadi 6 akar 5, berarti 6 akar 5 kuadrat ditambah dengan, nah, panjang AE-nya ini itu sama dengan DH, berarti 3 kuadrat. Akar dari
180 ditambah dengan 9. Nah, kalau dijumlahin berarti sama dengan akar dari 189. Ini bisa kita pecahkan juga menjadi akar dari 9 dikali 21. Nah, akar 9 ini sama dengan 3. Jadi panjang garis CE atau jarak titik C ke titik E itu sama dengan 3 akar 21. Kemudian yang kedua ini jarak titik ke garis. Nah, ini bisa dilihat dari gambar. Ada titik P, ada garis AB. Nah, yang menghubungkan itu berarti jarak titik P ke garis AB. Nah, contohnya diketahui TABCD limas berarturan, panjang rusuk alasnya itu sama dengan 12 cm dan panjang rusuk tegaknya itu sama dengan 12 akar 2 cm. Yang ditanya jarak A ke titik TC adalah Nah, ini ada gambar limasnya tadi dengan panjang alasnya itu sama dengan rusuk alasnya 12 cm dan panjang rusuk tegaknya itu sama dengan 12 akar 2. Nah, berarti ini kita cari dulu diagonal bidangnya, berarti itu dari A ke C itu sama dengan 12 akar 2. Kemudian kita cari jarak antara titik A ke garis TC, berarti itu bisa kita tarik tengah-tengahnya menjadi kita misalkan titik P. Nah, berarti tadi rusuk tegaknya itu 12 akar 2, berarti kalau kita bagi menjadi 6 akar 2 dan 6 akar 2. Nah, berarti ini bisa kita gunakan juga rumus Pitagoras. Berarti AP sama dengan AC kuadrat, akar dari AC kuadrat dikurang PC kuadrat. Nah, ini berarti AC-nya sama dengan 12 akar 2 kuadrat dikurang dengan PC-nya itu 6 akar 2 kuadrat. Nah, 12 akar 2 ini sama dengan 12 kali 12 itu 144, sedangkan akar 2 dikali akar 2 itu sama dengan akar 4, dan akar 4 itu sama dengan 2. Nah, ini dapatnya 144 dikali 2 dikurang dengan 36 dikali 2. Nah, ini berarti hasilnya 288 dikurang 72. Nah, ini kalau dijumlahin hasilnya akar dari 216. Nah, akar 216 ini bisa kita pecah lagi menjadi akar dari 36 dikali 6. Nah, akar 36 ini sama dengan 6 akar 6. Karena 6 ini nggak punya akar, jadi 6-nya tetap di dalam akar. Nah, ini untuk jarak titik A ke garis TC. Kemudian yang ketiga di sini yang saya bahas jarak titik ke bidang. Nah, ini bisa dilihat dari gambar. Ini ada titik P, kemudian bidangnya ABCD. Nah, itu yang menghubungkan disebut dengan jarak titik ke bidang. Contohnya, diketahui balok ABCD EFGH seperti pada gambar. Tentukan jarak titik B ke bidang ACGE. Nah, ini berarti dari titik B ke bidang ACGE itu bisa kita tarik garis dari titik B ke garis AC. Nah, itu berarti kita bisa namain titiknya itu misalkan titik O. Karena BO ini tegak lurus dengan bidang ACGE, maka yang kita cari terlebih dahulu itu berarti garis AC dulu. Nah, AC ini berarti kita gunakan segitiga ABC, itu bisa menggunakan Pitagoras. Berarti AC sama dengan AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Nah, ini AC sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Berarti AC sama dengan akar dari 8 kuadrat itu sama dengan 64, 6 kuadrat itu sama dengan 36. Kalau dijumlahin berarti akar dari 100. Nah, berarti akar dari 100 ini sama dengan 10. Jadi, panjang AC-nya ini sama dengan 10 cm. Kemudian, kalau kita keluarin segitiganya, segitiga ACB, ini seperti pada gambar. Nah, itu kita cari lagi dari titik B ke O. Itu bisa kita gunakan rumus BO dikali AC sama dengan AB dikali BC.
karena yang dicari kita BO, berarti BO sama dengan AB dikali BC per AC. Nah, ini AB-nya sama dengan 8 cm, kemudian BC-nya ini sama dengan 6, dan AC-nya itu sama dengan, AC-nya tadi yang dicari kita dapat 10. Nah, ini kalau dijumlahin itu sama dengan 8 kali 6, 48 dibagi dengan 10 itu sama dengan 4,8 cm. Jadi jarak titik B ke bidang ACGE ini sama dengan 4,8 cm. Keduanya, jadi diketahui 5T ABCD, panjang AB-nya sama dengan 8 cm, AT-nya sama dengan 12 cm. Yang ditanya itu jarak titik T ke bidang ABCD. Nah, jarak T ke bidang ABCD itu sama dengan jarak T ke perpotongan AC dan BD. Nah, itu berarti kalau kita misalkan kasih titik, itu titiknya titik P kita namakan. Berarti yang kita cari ini jarak dari T ke P. Nah, itu karena AC-nya itu diagonal bidang, berarti diagonal AC-nya itu sama dengan 8/2. Kemudian AP sama dengan setengah AC, berarti 4/2. Jadi yang kita gunakan itu rumus Pitagoras, TP sama dengan akar dari AT kuadrat dikurang AP kuadrat. Berarti AT-nya sama dengan akar dari 12 kuadrat dikurang 4/2 kuadrat. Nah, ini sama dengan 144 dikurang 4 kali 4 itu sama dengan 16. Akar 2 dikali akar 2 itu sama dengan akar 4, dan akar 4 sama dengan 2. Nah, maka didapat 4/2 itu sama dengan 32. Nah, ini kalau kita jumlahkan menjadi akar dari 112. Nah, kalau kita pecah, akar 112 itu sama dengan akar dari 16 dikali 7. Nah, ini sama dengan 4/7. Jadi jarak titik T ke bidang ABCD itu sama dengan 4/7 cm. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya.